aslinya Agus, Bapak Ibu. Ini nggak tahu masuk ke Agus sedunia nih. Namanya Agus. Jadi kalau Bapak Ibu malam ini ingin memperkenalkan diri, kayaknya waktunya nggak sampai ya. Jadi saya saja cukup ya. Namanya Agus. Ini nama yang menurut saya di mana-mana sekarang beruntung. Apalagi ke Jawa Timur. Karena namanya Agus, dari kecil saya dipanggil Gus. Nggak tahu di Bandung saya dipanggil apa? Asep. Ada Asep sendiri ya. Iya. Baik. Jadi nama saya Agus. Ya. Kemudian di dunia thariqah, guru saya memberi namanya Fanani. Karena dalam jalur thariqah di Cirebon turun menurunnya itu semuanya ada tambahan, maka saya ikuti dari guru. Nama dari guru tuh bagus. Sampai dikasih nama belum sama gurunya? Belum. Orang zaman dulu kalau berguru kebanyakan dikasih nama. Iya, minta nama sama guru-guru ya. Minta apa? Nama, tumpengnya yang gede. Kakak ayam yang gede jago. Baik. Kemudian saya diberi nama Bagus Fanani. Bagus Fanani. Jadi kalau orang desa saya, kalau panjenengan nanya ke saya mana rumahnya Bagus Fanani, jarang yang kenal. Kenalnya Gus. Ya. Bukan anaknya Kiai, Bu, bukan, Bu. Bukan, kebetulan namanya Agus. Jadi ke depan kalau Bapak Ibu punya cucu, itu nama beruntung. Agus. Tidak. Di sini ada yang namanya Agus banyak. Ayo ngopi, kumpul. Baik. Alhamdulillah malam hari ini berkat ridha Allah, berkat kasih sayang Rasulullah di Desa Giri Asin di Masjid Jami ya, Nurul Huda, sangat ramai. Ini bukti mahabbatur Rasul terjadi malam ini. Ya. Amin. Terjadi. Dan semoga saja besar harapan kita semua malam ini, vibrasi kita, getaran mahabbah kita sampai kepada ruhani Rasulullah. Amin. Semangat. Karena memperingati Maulid ini bukan hanya sesuatu yang kumpul-kumpul kita terus mendengarkan tausiah. Di sini rohani kita dibuka. Nawaitu an tuwasila biruhi Rasul. Kita niat hari ini untuk menyambungkan roh kita dengan roh Rasulullah. Karena Rasulullah sudah di Raudhah. Sudah di mana? Kita nggak bisa ketemu dengan fisik Rasulullah. Dan semoga saja nanti setelah kita menjadi keluarga, la ilaha illallah, semoga saja kita ketemu sama Allah. Amin. Semangat. Kita itu semangat. Baik. Tadi sudah kita dengarkan dari Kiai Ahmad Sadi. Rasulullah itu di atas rata-rata. Kalau kita seperti ini Rasulullah nggak tahu nih berapa persennya gitu. Ada nggak 5%? Ada. Jadi 0,00 minus. 0,0 sekian, nggak ada satu sama sekali.
Ini modus apa alasan? Baik. Di sini kita bicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena memperingati hari kelahiran. Kalau ada yang bertanya, Kang, nah, kalau orang Cirebon panggilnya apa? Kang. Kenapa sih sampai Rasulullah itu jadi teladan? Uswatun hasanah. Kenapa sih? Gitu. Ngapunten Bapak Ibu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah hamba Allah yang sudah didesain oleh Allah. Sebelum di bumi tinggal di suku Quraisy, Allah sudah mendesain rohani Rasul dengan segala kemahabesaran. Maka kemudian dalam ajaran Toriko itu diajarkan tentang zat Muhammad. Apa Pak Bu? Zat Muhammad. Itu kalau panjenengan belajar tentang zat Muhammad, insya Allah mahabbah kepada Rasulnya sampai kepada zat Muhammad. Kemudian ada yang namanya Nur Muhammad. Nur. Ini harus kita pelajari. Nanti kapan? Jadi kalau kita mau jujur, kita ini di usia yang berapa sekarang? 60. Dominasi di sini 40. 60. Campur 60. Kayaknya sudah ketinggalan nih. Ayo bergerak dengan cepat. Bergerak dengan cepat. Monggo. Semoga beliau bisa menuntun panjenengan semua di sini. Amin. Kalau ke Garut nanti ada apa? Asep. Ada ajengan di Asep. Ya. Terus ada di Cimahi. Ya. Ada Yai Hasim. Monggo. Di apa lagi? Abah. Saung Abah. Di apa? Ujung Berung. Kalau ini belum ujung Berung ya. Baik, silakan. Ayo. Sudah jadi keluarga, belajar bareng. Kalau Bapak Ibu ingin ke depan, masuk grup, nanti ada nomor saya. Ada apa? Nomor saya. Silakan. Ayo kita apa? Diskusi di WA. Namanya jauh-jauhan, gitu. Tapi ingat Pak, jangan tanya nomor. Jangan apa? Jangan tanya nomor ya. Ayo kita diskusi tentang bagaimana terus mendekatkan diri kepada Allah melalui jalur tol. Ada yang bilang jangan belajar torikot nanti sakti. Ini gimana ceritanya? Orang torikot itu nggak ada yang belajar apa? Dia nggak ada. Dia lillahi ta'ala. Cuma karena Allah melindungi. Artinya beda cerita. Jangan belajar torikot. Nanti belajar torikot itu males usahanya. Males kan? Katanya kata siapa? Torikot ini dari Rasulullah. Rasulullah itu dagang. Usahakan. Lah saya aja usaha. Kata siapa? Jangan belajar torikot nanti gila. Gila apa? Ya kalau gila sama Allah ya istimewa. Jangan belajar torikot. Nanti mengaku Allah. Siapa orang torikot yang ngaku apa?
Nggak ada secara nuraniah orang ngaku. Bahkan apa? Orang thariqat itu justru lebih malamatiyah. Ibadahnya itu nggak main-main. Nggak apa? Walaupun 5 menit, walaupun habis sholat duhur, sholat asar, sholat apa? Dengan waktu yang ada sesudah sholat, dia nggak main-main. Kenapa nggak main-main? Dia tahu ilmu zikir. Ilmu apa? Ilmu zikir. Dia tahu zikir di thariqat itu untuk apa reaksinya? Untuk takarrub kepada Allah. Rohaninya itu harus terbang Bapak Ibu. Harus torok. Hatta tufdiya ilal ars. Begitu kata Rasulullah. Rohani harus ke sana. Harus sampai di bawah ars. Kita kalau zikir, jangankan rohani. Rohani di tingkat dasar pikiran kita ke pasar. Mana lagi? Ujung Berung. Dago. Mulai menghafalkan Bandung saya. Yeah. Saya dulu, mohon maaf, pernah ngemis-ngemis Pak di Bandung, cuma nggak ketemu sampean. Saya di Cicahem ngemis 1 minggu. Alhamdulillah orang Bandung baik-baik. Kadang pagi itu ada yang ngasih bubur saya. Tapi di plastik sedotin deh. Masih hangat. Ya, ini cerita saja. Tapi yang jelas saya waktu itu sudah mengenal Bandung, walaupun itu di mana? Kurang lebih dari 8 hari atau 1000. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ketika telinga kita mendengar bahwa thariqat itu begini, begitu, dan seterusnya, mohon maaf, saya terangkan. Itu dulu adalah propaganda. Apa? Propaganda dari penjajah yang menjajah Indonesia. Karena apa? Karena orang thariqat itu berani untuk fisabilillah. Banyak pahlawan-pahlawan termasuk Pangeran Diponegoro di Cirebon perang Kedong juga sama. Itu kebanyakan para ahli-ahli thariqat. Nah gitu. Jadi akhirnya supaya orang jangan belajar thariqat, supaya jangan bermunculan jamaah-jamaah apa? Thariqat. Akhirnya mereka banyak yang dibuang. Di Cirebon saja banyak kiai-kiai yang dibuang, yang punya sanad la ilaha illallah. Karena kekuatan sanad ini luar biasa. Wasiri salih terus mengalir dari Rasulullah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik. Akhirnya bikin propaganda. Tapi setelah zaman merdeka mulai bangkit. Alhamdulillah. Di zaman Gus Dur, thariqat sudah mulai bergerak. Sudah mulai apa? Sampai sekarang, alhamdulillah. Dan ini adalah kita. Ini cerita kita. Ini sejarah kita. Kita dikumpulkan oleh Allah untuk menjadi satu keluarga la ilaha illallah. Untuk terus apa? Menyebarkan thariqat. Cara mendekat kepada Allah dengan la ilaha illallah. Ada ilmunya, ada apa? Ilmu, ada nafi isbatnya. Nah, kembali lagi. Yang penting sekarang kita terus berjuang, bergerak untuk membesarkan la ilaha illallah. Siap Ibu Bapak? Ya. Siap Ibu Bapak? Ya. Alhamdulillah, saya senang. Hari ini saya ke Bandung, besok saya ke Bekasi, besoknya lagi saya ke Rasuna Said ke Jakarta, ke Kuningan. Terus siar agar terus berkembang banyak keluarga la ilaha.
Bandung kembali harus kayak dulu. Oke. Ya. Dulu juga ya, para Pinangeran dari Cirebon itu banyak yang ke Bandung. Ke Garut juga banyak. Mereka bersanad karena keraton Cirebon itu dulu memegang teguh supaya utuh sanad la ilaha illallah. Dan sekarang adalah kita. Roda kita putarkan kembali. Masjid Nurul udah jadi saksi penyebaran la ilaha illallah yang Kembali lagi, Rasulullah adalah orang yang sudah didesain oleh Allah sempurna. Roha, ada tadi Zat Muhammad, ada tadi Nur Muhammad. Kalau Bapak Ibu belajar tentang Nur Muhammad, mungkin Bapak Ibu tiap hari baca selawat nggak? Baca. Pernah lihat nggak Nur Muhammad? Orang sekolah jadi dokter nyuntik orang. Pernah disuntik Pak? Sama dokter? Iya deh. Dia diizinkan karena sudah sekolah. Dia bisa nyuntik. Orang kalau sudah tahu tentang hakikat Nur Muhammad, insya Allah dimudahkan berjumpa dengan Nur Muhammad. Itu yang harus kita pelajari ke depan. Bagaimana Bapak Ibu? Semangat? Kalau Bapak Ibu baca sholawat, pakai sholawat apa? Macam-macam ya? Macam-macam, berbagai macam sholawat. Semuanya baik, semuanya bagus. Nggak ada yang buruk. Silakan. Tapi kita disuruh oleh Allah untuk menyampaikan sholawat dan salam. Ini harus kontumuhlis. Kita harus ikhlas. Kalau bisa, jangan ada embel lagi. Baca sholawat masalah perdagangan supaya dagangnya laris. Enggak apa-apa, silakan. Tapi masa ya seumur hidup baca sholawat ada embel-embelnya terus? Gimana Bapak Ibu? Nah, makanya di sini kemudian kita belajar, ya, nggak apa-apa. Walaupun sekali-kali dulu kita baca sholawat kita apa embel ikhlas itu karena perintah Allah. Dan kemudian diajarkan mengenai hubungan ruhania dengan Rasul. Itu ada pelajarannya. Ayo cari pelajaran itu. Bagaimana terhubung dengan ruh Muhammad sallallahu. Bagaimana terhubung dengan sir Muhammad sallallahu. Bagaimana terhubung dengan Nur Muhammad dan bagaimana terhubung dengan zat Muhammad. Kalau ilmu ini didapat, terus Bapak Ibu baca sholat, insya Allah beda.